Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 97. Buka bajumu. Sementara itu, di ruang tamu sudah ada beberapa orang yang berkumpul. Pihak keluarga Pak Reno dan ada pula beberapa teman ibu dan ayah. Di kota ini, sanak famili kami sama sekali tidak ada. Bab sebelumnya pernah aku ceritakan kalau ayah dan ibuku terpaksa ke kota ini. Bukan secara kebetulan, tapi diusir oleh keluarga mereka sendiri. Dan semua ini ada hubungannya dengan Bu Sulis. Pak Reno duduk berhadapan dengan Pak Penghulu. Suasana ruang tamu masih terdengar riuh. Masing-masing mereka saling mengobrol. Maklumlah, mereka baru bertemu saat ada hajatan seperti ini, lantaran kesibukan mereka masing-masing. Kenapa ibu lama sekali? Memangnya secantik apa sih Sarini itu dipoles hingga harus menghabiskan waktu sebanyak ini? Gerutu Pak Reno dalam hati, yang terlihat sudah bosan menunggu. Kami keluar dari dalam kamar. Bu Sulis menuntunku, sedangkan Marlin dan temannya berjalan di belakang kami. Semua mata tertuju pada kami. Kulihat sepintas, Pak Reno tak berkedip dengan mulut terbuka. Cantik juga Sarini ini. Kami berjalan menuju ke arah Pak Penghulu. Aku duduk di samping Pak Reno, sedangkan Bu Sulis mundur dan duduk di sebelah ibuku. Sulis, kenapa kamu memberi Rini kebaya kesukaanmu? Bisik ibuku. Rini pantas mendapatkannya. Kamu bisa lihat sendiri. Dia mirip sekali denganmu saat masih muda. Kamu masih saja bisa membuatku malu dan tak berkutip. Perhatian semua. Karena pengantin wanitanya sudah datang, maka ada baiknya kita mulai ijab kabulnya. Ucap Pak Penghulu sambil menatap ke arah para tetamu yang hadir. Satu persatu para tamu mengangguk. Pak Penghulu menjabat tangan Pak Reno. Baiklah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Reno bin Haris, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan Rini Haryanti Gunawan dengan sepasang liontin emas dan beberapa jumlah uang tunai. Aku terima nikah dan kawinnya Rini Haryanti Gunawan seperti yang telah disebutkan di atas. Pak Reno dengan satu tarikan nafas. Bagaimana saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. Ucap orang-orang dalam ruangan itu secara bersamaan. Akhirnya, aku resmi menyandang nama Reno di belakang namaku. Ibu dan Bu Sulis saling berpelukan penuh rasa haru. Demikian pun yang tergambar di wajah ayahku. Janji mereka sejak dulu akhirnya terlaksana juga. Walau pestanya cukup sederhana, tapi kegembiraan bisa juga dirasakan oleh para tamu. Mereka menikmati hidangan yang sudah tersaji di atas meja, diiringi musik yang mendayu. Sekarang kamu pasti sangat bahagia, bukan? Bisa menikah denganku. Bisik Pak Reno menatap ke arah kerumunan orang. Bisa jadi kamu yang bahagia bisa bersanding denganku. Balasku tanpa menatapnya juga. Apa kamu bilang? Aku bahagia bisa menikah denganmu? Mana mungkin seorang pengusaha besar sepertiku bahagia menikah pengusaha rombengan sepertimu. Terlihat Pak Reno mengangkat ujung bibirnya. Orang ini benar-benar menyingkirkan. Terus, kalau begitu, kenapa kamu tidak memilih perempuan lain saja, malah terus mengejarku dan menikahiku? Atau jangan-jangan selama ini kamu yang suka denganku, tapi malu mengakuinya? Kubalas mengangkat ujung bibirku. Kamu benar-benar menentangku. Sebentar malam, aku mau lihat apa kamu masih bisa berkata seperti ini.
Katanya tidak suka, tapi niat menjamahku. Wajah Pak Reno seketika memerah. Aku benar-benar puas bisa membalas setiap ucapannya. Acara terus berlanjut. Satu persatu, tamu undangan bernyanyi sambil berjoget. Sesekali aku tertawa dibuat kelakuan gadis era 80-an itu. Walau umur kini tidak muda lagi, tapi mereka masih energik, bergoyang, dan berdansa dengan pasangan masing-masing. Waktu terus berlalu, hingga tidak terasa, satu persatu tamu undangan pulang. Suasana yang tadinya ramai, kini mulai mencekam. Bagaimana kalau malam ini kalian menginap? Besok pagi baru Pak Anto mengantar kalian pulang. Ucap Bu Sulis saat kami sudah berkumpul di ruang tamu. Kami tidak bisa menginap. Aku harus memberi makan si Rembo. Balas ayahku. Betul, Lis. Kapan-kapan saja. Soalnya masih banyak yang harus kami bereskan di rumah. Baiklah kalau begitu. Maaf, sampai lupa. Kenalin, ini Erlangga, teman aku saat berada di Amerika. Erlangga yang tadinya diam, berdiri, dan menyalami ayah dan ibu. Kalau hanya teman, tidak mungkin kamu sedekat ini. Bisik ibuku yang saat itu duduk di dekat Bu Sulis. Emangnya kamu saja yang ingin dipeluk manja Gunawan pada malam hari? Dasar manja. Biarin, yang penting enak. Sebuah cubitan mendarat di lengan Bu Sulis. Sakit tahu? Biarin. Sayang, kami pulang dulu. Kamu jaga diri baik-baik dan berbaktilah pada suami dan ibu mertuamu. Jangan bandel, karena tanggung jawabmu sekarang sudah bertambah. Layani suamimu dengan baik dan jangan membantah. Surga seorang istri itu ada pada suaminya. Nah Reno, tolong jaga dan bimbing Reni. Jangan sungkan memberi teguran padanya saat dia melakukan kesalahan. Kami titip Reni. Tolong sayangi dia lebih dari kami menyayanginya. Ucap ibuku yang mulai berderai air mata. Reno, aku percayakan anak kesayanganku ini padamu. Tolong jangan disakiti, karena mulai dari dia kecil sampai sebesar ini, aku tidak pernah sedikit pun ringan tangan atau membentaknya. Jika ada sesuatu hal, tolong dibicarakan baik-baik. Jangan langsung memutuskan dengan hati dan pikiran panas. Berbaktilah nak, dan layani suamimu dengan baik. Jadikan ibumu sebagai contoh dalam mengarungi rumah tanggamu bersama Reno. Ayah mencium pucuk kepalaku. Kalian jangan khawatir. Aku akan menjaga Reni seperti menjaga putriku sendiri. Yakinlah, Reno akan menjadi suami yang terbaik serta ayah yang baik bagi anak-anak mereka kelak. Ayah dan ibu pulang dengan perasaan lega. Sama denganku, mereka juga masih trauma dengan pernikahanku yang sebelumnya. Kami mengantar mereka sampai pintu gerbang. Setelah mobil mereka menghilang, kami berempat kembali masuk. Nak, sekarang kamar kamu ada di lantai atas. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu jangan malu beritahu pada Reno. Reno, antar istrimu naik ke atas. Dia punya 2 kaki. Untuk apa juga Reno mengantarnya? Reno? Tiba-tiba suara Bu Sulis meninggi. Iya, merepotkan sekali. Kenapa ibu selalu membela dia? Dia yang anak ibu atau Reno? Sekarang status kalian sama. Ibu tidak akan membeda-bedakan kalian di sini. Kamu antarin ke atas atau ibu menyuruhnya pulang. Cepatlah. Pak Reno menggenggam tanganku dan membawaku menaiki tangga. Reno membuka pintu dan langsung masuk lalu duduk di kursi kerjanya. Aku berdiri di depan pintu sambil terpaku. Aku tidak akan masuk sebelum dia mempersilakanku. Kenapa hanya diam di situ? Atau kamu mau
Aku menggendongmu lagi. Cepat masuk, sebelum ibu datang mengomelku lagi. Aku kemudian masuk dan duduk di sudut pembaringan. Aku benar-benar kaku berbagi udara dengan pria menyebalkan ini. Buka bajumu. Pareno yang saat itu sudah berdiri di hadapanku dengan raut wajah memerah.